Jadi apa yang harus kita lakukan atau mindset yang harus kita miliki adalah ketika kemenangan itu datang, maka sesungguhnya itu adalah pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong, maka kita tidak bisa memperoleh kemenangan itu. Terus attitude-nya apa yang harus dilakukan setelah kemenangan itu kita bisa raih? Jadi kalau misalnya kita menang kemudian berbangga, biasanya ada kesombongan di situ. Tapi ayat ini menuntun kepada kita, kalau menang, kalau berhasil, maka bertobat kepada Allah. Kalau kamu bertobat kepada Allah, maka kamu tidak akan sombong. Nah, ini adalah sebuah formulasi yang luar biasa di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Quran sekalian, pernah nggak dalam kehidupan kita merasakan bahwa kita sudah berusaha, kemudian kadang sukses, kadang tidak berhasil. Ketika tidak berhasil, kita mungkin merenungkan mungkin karena kemudian kita melakukan introspeksi. Nah, yang kita akan bahas adalah ketika kita melakukan sesuatu, kemudian itu sukses. Nah, di saat itu kita merasakan sebuah kebanggaan, kita merasakan sebuah perasaan bahwa ini karena saya, ini karena usaha saya. Dan akhirnya apa? Perasaan itu membuat diri kita terlalu bangga terhadap diri kita dan akhirnya kita masuk kepada area yang namanya area kesombongan. Dan ini adalah yang paling bahaya. Nah, sekarang kita lihat pelajaran dari sebuah ayat di dalam Al-Quran. Ini sangat powerful untuk kita pelajari bersama. Ayatnya mungkin, suratnya mungkin sudah kita pahami karena ayatnya pendek. Yaitu surat An-Nasr. Saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Nah, apa menariknya di ayat ini? Menariknya adalah kaum muslim pada saat itu berjuang menegakkan agama Allah, membantu Rasulullah untuk menegakkan agama Islam. Tentunya perjuangan demi perjuangan, kemudian perang demi perang melawan kaum Quraisy pada saat itu, bukan perjuangan yang ringan. Perjuangan yang mengorbankan banyak hal. Mengorbankan keluarga, mengorbankan harta, mengorbankan jiwa juga. Banyak di antara kaum muslim kehilangan hartanya, kehilangan anggota keluarganya. Jadi ini bukan perjuangan yang ringan. Sampai pada sebuah titik di mana kaum muslim meraih sebuah kemenangan. Mekah bisa ditaklukkan, Ka'bah bisa direbut kembali oleh kaum muslim. Nah, ketika kondisi seperti itu, kira-kira perasaannya apa pada saat itu? Tentunya ada perasaan bangga, perasaan gembira, perasaan yang bermacam-macam. Dan akhirnya mungkin gitu, ada perasaan juga bahwa ini karena usaha kita. Nah, akhirnya turun ayat ini. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi ayat ini mengatakan apabila telah datang pertolongan Allah. Jadi bukan karena usahamu, bukan karena usahamu loh ya. Karena ini pertolongan Allah. Sehingga apa? Orang-orang berbondong-bondong masuk agama Allah. Nah, itu yang terjadi. Jadi apa yang harus kita lakukan atau mindset yang harus kita miliki adalah ketika kemenangan itu datang, maka sesungguhnya itu adalah pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong, maka kita tidak bisa memperoleh kemenangan itu. Terus attitude-nya apa yang harus dilakukan setelah kemenangan itu kita bisa raih? Bagian berikutnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Perintahnya adalah bertasbih dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Nah, yang unik adalah kita terakhirnya adalah diminta untuk memohon ampun kepada Rob kita, memohon ampun kepada Allah kita. Jadi menang biasanya kita berpesta, berfoya-foya, namun ketika kemenangan telah datang,
perintahnya adalah kita minta ampun, kita bertaubat kepada Allah. Jadi kalau misalnya kita menang kemudian berbangga, biasanya ada kesombongan di situ. Tapi ayat ini menuntun kepada kita, kalau menang, kalau berhasil, maka bertobat kepada Allah. Kalau kamu bertobat kepada Allah, maka kamu tidak akan sombong. Nah, ini adalah sebuah formulasi yang luar biasa di dalam Al-Quran. Dan kita bisa temui ya, kalau misalnya dalam keseharian kita mengambil inspirasi dari surat ini, kadang kita melakukan sebuah pekerjaan, dan pekerjaan itu akhirnya membuahkan sebuah kesuksesan. Hasil kerja kita menghasilkan sebuah output yang luar biasa. Kemudian kita bangga terhadap apa usaha kita. Dan akhirnya kita terperangkap, kita terjebak sebuah jebakan yang luar biasa, yaitu jebakan kesombongan. Ketika kita membaca ayat ini, maka kita bisa belajar, bukan karena usaha kita loh. Karena Allah memberikan hasilnya, karena Allah menolong kita. Jadi sama kasusnya ketika misalnya di era COVID-19 yang seperti sekarang ini gitu loh. Bukan karena usaha kita sembuh. Karena Allah memberikan hadiah kepada kita kesembuhan atas penyakit yang kita derita. Kalau Allah tidak berikan kesembuhan, maka kita nggak akan sembuh. Jadi jangan berbangga atas usaha atau ikhtiar yang kita lakukan. Yang harus kita lakukan adalah kita memuji kepada Allah, kemudian kita beristighfar kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah. Itu yang harus kita lakukan. Sehingga apa? Kita terhindar dari kesombongan. Formulasi yang luar biasa, suratnya pendek, ayatnya pendek juga. Namun inspirasinya buat kehidupan luar biasa. Ketika sukses, bertasbih, memuji kepada Rabb kita, dan beristighfar. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita ketika kita sudah memahami Al-Quran ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.